Wih, gila teman-teman, ini di Madura ya. Sekali lagi, ini bukan lagi umroh ya, atau bukan lagi melaksanakan demo 212. Orang sebanyak ini adalah di Madura ya teman-teman ya. Di Madura ketika Bapak Anies di tanggal 31 Januari kemarin datang ke Madura, dan masyarakat yang antusias sungguh luar biasa. Madura memang benar-benar menginginkan perubahan dengan bukti mereka hadir langsung di kampanye Akbar Anies Baswedan teman-teman. Dan ini luar biasa, banyak sekali. Jalanan penuh teman-teman ya. Apakah kalian masih kurang yakin bahwa mereka ini tidak dibayar? Silahkan tulis di kolom komentar. Masihkah kalian akan menfitnah bahwa orang-orang yang hadir di kampanye Anies itu dibayar berapa duit? Misal ini orang dibayar satu-satu teman-teman. Menurut kalian gimana? Berapa yang Pak Anies habiskan atau partai pengusungnya habiskan jika orang-orang yang hadir di kampanye Anies ini dibayar? Ini bukan orang yang sedikit ya. Mobilisasi orang seperti ini sangat sulit teman-teman, jika pemimpinnya yang tidak mereka harapkan itu sulit. Tapi kalau Bapak Anies saya rasa pasti hadir dengan sendirinya. Luar biasa. Ayo teman-teman, yakin ini dibayar? Kalau saya ya mau dibayar pakai apong, mereka memang ikhlas ya yang datangnya ya. Bisa kita lihat dari raut mukanya, kesenangan mereka. Meskipun Pak Anies nggak ketemu langsung, maksudnya berjabat tangan satu-satu, mereka hanya lihat saja kayaknya ini sudah seneng banget teman-teman. Pak Anies datang ke Madura saja, ini lihat kayaknya senengnya luar biasa. Hanya diinjakkan kaki Pak Anies di Madura itu sudah luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Setidaknya mereka tercatat sebagai tinta emas ketika memperjuangkan perubahan. Dan kalau bicara penghormatan, di Madura juga selalu memberikan penghormatan. Bukan hanya satu tempat ini, Banyak lagi terkait dengan video-video Bapak Anies khusus ketika di Madura. Karena kemarin yang di Madura itu Bapak Anies Baswedan singgah di 3 kabupaten teman-teman. Singgah di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Bangkalan. Kenapa tidak di Sampang? Untuk di Sampang sendiri, Kabupaten Sampang ini sudah dilakukannya ketika bulan berapa gitu. Intinya sudah teman-teman ya. Di Sampang itu berbarengan dengan Bapak Anies berkampanye di Surabaya. Itu di Sampang juga Bapak Anies melakukan kampanye. Makanya khusus 31 Januari kemarin ini Bapak Anies hanya mendatangi 3 lokasi saja, yaitu khusus di Madura ya, karena Madura 4 kabupaten, hanya Pamekasan, Sumeneb, dan Bangkalan. Setelah itu beliau langsung cabut ya, kembali ke jadwal semula atau kembali ke Jakarta teman-teman. Dan antusiasme rakyat Madura ini yang menginginkan perubahan luar biasa, karena tidak diberi apa-apa, tidak diimbali apa-apa, juga tidak dijanjikan apa-apa. Mereka siap hadir dan berdesak-desakan ya di kampanye Bapak Anies ini. Kalau kita tahu kemarin di Pamekasan itu ada juga yang acaranya desak-desakan, tapi itu bagi-bagi duit. Gus Miftah, kalian pasti ingat ya. Videonya sudah saya share juga di video saya, silahkan teman-teman cari ya, khusus acara Gus Miftah. Videonya yang viral juga ketika membagi-bagikan uang, dan itu banyak juga yang ya, siapa yang nggak mau ya teman-teman ya, uang gratisan daripada kerja panas-panasan ya hadir saja. Kalau hanya sekedar hadir dapat uang, tapi mereka pasti lebih cerdas lah
Mereka akan ambil uangnya dan tentu mereka akan memilih sesuai pilihannya, sesuai dengan bisikan hati terdalamnya, teman-teman. Orang Madura itu seperti itu, nggak bisa diganggu-gugat kalau itu sudah keyakinannya. Semoga nanti apa yang diperjuangkan Bapak Anies, karena kita lihat di kampanye Anies Baswedan, kampanye Akbar, antusiasnya luar biasa. Ini videonya bisa kalian lihat di Garut, di Yogyakarta, di berbagai kota. Ini semua antusias. Semua tentu ini tanpa imbal-imbal uang, tanpa imbal-imbal nasi kotak dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalian bisa lihat buktinya, teman-teman. Ini membuktikan survei yang ada dan digaungkan oleh pihak 02 yang mengatakan mereka yakin dengan satu putaran karena survei sudah mencapai 50%, itu bisa kita lawan. Survei hanyalah sekedar survei, teman-teman. Kalian tidak perlu gentar dengan itu, kalian tidak perlu percaya dengan itu, karena survei hanya sesuai dengan apa yang juragannya pesan, ya. Karena survei itu dibiayai oleh mereka yang mau membayar. Bisa saja Bapak Anies tinggi surveinya kalau Bapak Anies mau membayar tim survei tersebut, lembaga survei tersebut. Jadi kalian tidak usah berpengaruh. Itu sudah biasa framing-framing yang menggeser atau menghalang kalian semua untuk mindset kalian nantinya terpengaruh dengan kekalahan Bapak Anies menggunakan lembaga survei ini. Jadi kalau surveinya sudah 50%, kita kadang mindsetnya ini dulu, kalau sudah masuk tempat pencoblosan akan mengatakan dalam hati kita, ya ini Pak Anies udah pasti kalah nih. Makanya ini buang rasa seperti itu jauh-jauh, teman-teman. Kita yakin survei yang sekarang beredar ini benar-benar survei abal-abal, sudah biasa, bisa dibeli, teman-teman. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Silahkan share informasi ini kepada teman-teman yang lain, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memadati lapangan ini. Di sini berkumpul puluhan ribu orang. Kita berkumpul karena kita menginginkan Indonesia yang berubah, Indonesia yang menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua. Kita menginginkan agar yang kecil bisa jadi besar. Kita akan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita akan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang adil, negeri yang makmur untuk semua. Ibu dan Bapak punya pilihan duduk di rumah bersantai-santai, menonton dari jauh. Tapi Ibu dan Bapak memilih datang ke sini bersama dengan para kiai dan para alim ulama, berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan perubahan. Siapapun yang menyaksikan jumlah orang sebanyak ini pasti tergetar hatinya. Pasti merasakan getaran gelombang perubahan dari rakyat dari Madura. Ibu dan Bapak di sini datang bukan karena bayaran, datang bukan menjemput bayaran, tapi datang membawa harapan, datang merencanakan perubahan. Yang datang di sini adalah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Semua yang hadir di sini, rekaman ini jadi bukti. Simpan rekaman ini. Insya Allah semua diberi umur panjang. Yang sekarang muda kelak jadi tua. Yang sekarang ayah nanti jadi kakek. Yang sekarang ibu nanti jadi nenek. Rekaman ini disimpan. Satu saat nanti di masa yang akan datang, ibu dan bapak bisa lihat rekaman ini lagi, bercerita kepada cucu, kepada anak, sambil mengatakan, "Nak,
Dulu ketika Indonesia di persimpangan jalan, ketika kita ingin Indonesia berubah, ketika kita ingin korupsi diberantas, maka ibumu, kakekmu, nenekmu tidak tinggal diam. Kami hadir bersama dalam perjuangan ini, dan rekaman ini jadi bukti bahwa orang tuamu adalah pejuang untuk perubahan Indonesia. Rekaman ini jadi bukti, bisa ditunjukkan pada anak cucu bahwa nenekmu, kakekmu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun harganya. Ini adalah perjuangan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Insya Allah 14 Februari 2024 akan dicatat sebagai Hari Perubahan Indonesia. Dan yang berada di sini, insya Allah ini dicatat sebagai jihadnya, dicatat sebagai amalnya, yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Dan semua yang terlibat akan punya harga diri yang tinggi. Ada yang berjuang di tempat lain serba banyak rupiahnya, tapi mereka tidak punya harga diri. Mereka malu membawa cerita. Yang di sini rekamannya bisa ditunjukkan sambil bilang, kami bukan bayaran, kami orang-orang yang tidak bisa diperjualbelikan. Insya Allah, Allah meridhoi perjuangan ini. Allah memberkati. Dan insya Allah kita diantarkan pada kemenangan. Tutup rekaman ini. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, rekamannya boleh disebar ya. Kirimkan ke sosmed, kirimkan ke WA group, kirimkan ke